Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yoga Budi Pangestu Laksana, penempatan di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan merangkum apa yang sudah dipelajari, yaitu wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan sendiri adalah wawasan yang kita pelajari mengenai kebangsaan dari awal bangsa tersebut berdiri sampai bangsa tersebut bisa merdeka. Dari yang saya pelajari sendiri di sini, wawasan kebangsaan ini atau modul yang sudah saya baca, kebangsaan Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sendiri sudah melalui banyak sekali perjuangan dalam proses mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Dimulai dari adanya penjajahan dari masa Belanda, Jepang, dan kemudian sampai diumumkan untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam modul tersebut saya banyak sekali belajar bahwasanya dalam wawasan kebangsaan ada implementasi yang sampai sekarang bisa kita terapkan, seperti adanya bekerja sama dalam mengusir penjajah, kemudian ada juga gotong royong dalam membangun rumah. Dalam hal ini, ketika dalam masa penjajahan, rumah untuk persembunyian atau rumah untuk penyerangan yang akan dilakukan untuk membasmi musuh atau dalam hal ini penjajah. Tidak hanya itu saja, ada juga gotong royong atau musyawarah, yang dimana pada saat itu, pada zaman dahulu, bangsa Indonesia terpecah-pecah suku, ras maupun agama. Tapi hebatnya adalah ketika bangsa Indonesia bisa memaklumi itu semua dan menciptakan perkumpulan di mana hal tersebut bisa menjadi satu. Pada khususnya yaitu pada masa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia bersatu untuk menyuarakan suaranya, ya ini tidak lagi memandang adanya perbedaan, sehingga bisa menyamakan pemikiran untuk mengusir penjajah dari bangsa ini atau bangsa Indonesia. Hal yang bisa saya pelajari dalam hal tersebut adalah di masa sekarang, di era sekarang, kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk ikut berperang atau bersusah payah angkat senjata dalam mengusir penjajah. Kita sudah dihadiahi kemerdekaan oleh leluhur-leluhur kita, yang notabene-nya hal tersebut amat sangat mahal, dan tugas kita hari ini adalah menjaga ketertiban atau kemerdekaan itu sendiri tetap berlangsung dengan cara mengimplementasi yang telah dilakukan oleh leluhur kita, seperti kerjasama, gotong royong, dan tidak membeda-bedakan suku atau ras, yang notabene-nya Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali suku, ras, bahasa, agama, dan seterusnya. Kemudian yang saya pelajari yaitu ada juga nilai-nilai bela negara, yang notabene-nya membela negara bukan berarti serta-merta kita harus ikut turun dalam perang. Yang saya pelajari adalah kita bisa membela negara dengan memaksimalkan fungsi kita dalam sosialitas. Dalam hal ini saya sebagai ASN, aparatur sipil negara, bisa ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana caranya? Dengan cara memaksimalkan apa yang saya mumpuni atau berada di bidang saya, yaitu mengadministrasi negara. Jadi kita bisa membantu memutar roda ekonomi, roda pemerintahan, yang notabene-nya ada peraturan-peraturan yang harus ditegakkan dan ada sanksi-sanksi yang harus diberikan, dan juga hak-hak yang harus diberikan oleh masyarakat-masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya. Tidak hanya itu saja, untuk saya pribadi adalah saya bisa mengimplementasikan tidak segmented kepada orang-orang di sekitar saya. Dalam hal ini adalah suku, ras, ataupun bahasa, karena kita sama-sama berada di Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia, dan sama-sama memiliki bahasa Indonesia, yang notabene-nya adalah kita sama-sama Indonesia yang tidak boleh mengkubu-kubukan hal tersebut. Bela negara sendiri juga banyak lagi konteksnya yang bisa diimplementasikan kehidupan sehari-hari. Misal
menjaga apa yang sudah seharusnya dijaga seperti monumen nasional, peninggalan prasejarah, atau ada sumber-sumber daya alam yang dari negeri kita maksimalkan, tidak kita rusak. Apa yang seharusnya berasal dari negeri kita bisa maksimalkan untuk negeri kita terlebih dahulu sebelum kita ekspor atau kita olah untuk negeri-negeri orang lain, karena notabene-nya sudah cukup apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita terlebih dahulu dalam masa penjajahannya. Mereka sudah memberikan kemerdekaan kepada anak cucunya, maka tugas kita hanya untuk menjaga dan serta melestarikannya, tidak lebih daripada itu. Kalaupun ada yang saya baca, kalaupun semisal kita berada dalam situasi genting atau terjadinya ada ancaman perang, tetap kita bisa menjadi pasukan cadangan sesuai yang sudah diterapkan dalam undang-undang. Tapi sebelum itu kita bisa maksimalkan potensi-potensi kita atau bidang-bidang kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan setiap harinya. Dalam hal ini juga implementasi sistem administrasi NKRI yang saya pernah lakukan selama saya masa CPNS, yakni adalah dalam implementasi administrasi sendiri, saya berada di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Saya belajar bagaimana mengedukasi atau memberi contoh kepada kepala-kepala daerah yang hal ini kepala-kepala wilayah yang dalam hal ini adalah kepala desa serta badan pemusatan desa, agar tetap bisa satu sinergi, karena biasanya yang terjadi di lapangan mereka beda kubu atau tidak sepaham. Oleh karena itu mereka harus diarahkan dengan wawasan kebangsaan beserta dengan undang-undang yang berlaku atau peraturan yang berlaku agar bisa memaksimalkan potensi-potensi dari wilayah-wilayah mereka. Nah, tugas saya dalam pelatihan tersebut yakni sebagai fasilitator yang notabene-nya menyediakan sarana serta prasarana bagi mereka untuk belajar sehingga bisa diterapkan di wilayah mereka atau di desa mereka, sehingga bisa memaksimalkan potensi-potensi yang berada di wilayah mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.